mempersembahkan proyek P5 kami yang bertemakan Suara Demokrasi dan subtema Generasi Muda dalam Demokrasi. Alangkah baiknya sebelum kita memulai podcast kita kali ini, mari kita berkenalan dulu. Karena tak kenal maka tak sayang, bener gak sih? Betul, benar. Saya Fatia Salwa Ramadhani selaku host dan ini teman saya. Saya Eskar Aisyadina selaku CO host. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mengundang narasumbernya. Apa kabar? Apa kabar? Iya. Jadi gimana nih? Oh iya, by the way, kalian kabarnya gimana nih? Alhamdulillah baik. Gimana sih kabar kalian berdua? Alhamdulillah kita juga baik. Oh iya, kita belum berkenalan nih, yang udah perkenalan. Oh iya. Nama kali. Perkenalkan, nama saya Raina Agung Arianti sebagai narasumber dan teman saya. Dan saya Firana Sukma sebagai narasumber 2. Oke, selanjutnya kita mau bahas apa nih Kak? Kira-kira? Bahas apa ya? Kamu Apa tahu ya? gak sih? Oh iya, kan tema podcast kita kali ini tuh peran generasi muda dalam demokrasi ya. Itu tuh maksudnya apa sih? Maksudnya peran pentingnya gitu. Iya, betul. Oke, peran penting generasi muda dalam sejarah perubahan. Generasi muda memiliki semangat yang kuat untuk perubahan karena mereka seringkali belum terikat dalam norma dan kebiasaan lama. Di berbagai negara, perubahan sosial besar seperti gerakan hak sipil di Amerika Serikat, reformasi pada tahun 1998 di Indonesia, hingga gerakan pro-demokrasi di Hong Kong sering dimotori oleh generasi muda yang menginginkan perubahan maju menuju keadilan dan kebebasan yang lebih besar. Oh, gitu. Terus kalau misalnya keberanian dan inovasi itu maksudnya apa sih, Kak? Keberanian dan inovasi anak muda di zaman sekarang nih. Iya, betul. Oke, anak muda lebih memiliki kecenderungan untuk berpikir di luar kotak atau bisa juga dibilang dan tidak takut mengambil risiko dalam pilihannya. Dalam hal politik, keberanian untuk berbicara, berdebat, dan menantang status quo bisa memperkuat demokrasi hingga membawa perspektif segar agar solusi kreatif terhadap masalah lama. Mereka juga bisa mengambil bergerak dalam inovasi kebijakan teknologi untuk publik dan cara untuk mengorganisasi. Akhirnya, aku mau nanya, jadi yang melibatkan generasi muda dalam proses pengambilan keputusan tuh apa sih? Keputusan apa sih, Kak, yang harus kita ambil? Ya, penting sih untuk memberi ruang kepada generasi muda agar mereka merasa suaranya itu didengar gitu. Dengan melibatkan mereka dalam perumusan kebijakan dan konsultasi publik. Mereka akan merasa memiliki peran nyata dan bisa memberikan kontribusi langsung terhadap perubahannya. Oh gitu, terima kasih, Kak. Ya. Terus selanjutnya ada pertanyaan apa lagi sih, Kak? Untuk dampak partisipasi politik generasi muda bagi masa depan demokrasi itu kayak gimana sih, Kak, contohnya? Boleh kasih tahu nggak? Oh, boleh dong. Oke, mendorong demokrasi yang lebih inklusif sih kayaknya. Partisipasi aktif yang dari berbagai luar belakang generasi muda membantu menciptakan demokrasi yang mewakili semua golongan. Hal ini menjadikan pemerintah lebih inklusif, adil, dan mampu untuk memahami serta menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Oh baik, selanjutnya kira-kira ada pertanyaan apa lagi nih, Kak Sarah? Mau membangun kepedulian sosial antar generasi itu gimana sih? Pastinya kan susah banget ya, Kak, ya? Soalnya antar generasi nih. Oh iya, oke. Keterlibatan generasi muda di politik menumbuhkan kesadaran dan akan pentingnya kepedulian sosial. Mereka belajar bekerja sama dengan generasi lain, dengan memahami perbedaan. Keterlibatan generasi muda di politik menumbuhkan kesadaran dan pentingnya kepedulian sosial. Mereka belajar bekerja sama dengan generasi lainnya nih agar mengerti bagaimananya, dengan memahami perbedaan pandangan mereka, dengan membangun solidaritas dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Oh baik, jadi seperti itu. Dan kalau untuk tantangan dan kendalanya tuh apa sih, Kak? Pasti kan ada kan? Pasti ada dong. Oke, ya, pertama itu tantangan dan kendala partisipasi politik dalam generasi muda. Yang pertama ada ketidakpercayaan pada sistem.
Di situ banyak anak muda merasa bahwa sistem politik saat ini seringkali tidak adil dengan adanya korupsi dan tidak mewakili kepentingan mereka, dan pengalaman buruk dalam birokrasi dan pemimpin yang kurang transparan membuat mereka skeptis dan enggan untuk terlibat dalam politik. Dan kedua itu ada akses informasi dan media sosial. Oh gitu. Terus selanjutnya ada pertanyaan apa nih Kak? Maksudnya akses informasi dan media sosial itu apa? Akses media sosial berperan besar dalam membentuk opini politik anak muda di saat ini. Di satu sisi, media sosial sekarang mudah untuk mengakses informasi seperti dan membuka peluang untuk aktivisme digital mereka. Namun di sisi lain, maraknya berita palsu dan konten yang bisa mendapat